Tes 1 2 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita ngebahas tentang Corel ya. Sebenarnya ada 3 materi, tapi sama kita bakalan dirangkum jadi satu pertemuan. Oke, yang pertama kita buka file, create new document. Untuk namanya latihan. Nah, di sini ada milimeter, kalian ganti ke pixel. Untuk panjang sama lebar 1000 kali 1000. Oke. Nah, untuk primary color itu kalian ganti ke RGB. Oke, rendering resolution itu default. Oke. Nah, kita bakalan jelasin dulu satu persatu. Di sini ada. Nah, di sini ini namanya title bar, yang file, edit, view, layout, objek dan lain-lain. Dan yang di sebelah sini itu adalah menu bar. Nah, di sebelah kanan ini banyak tools, itu namanya tools bar. Ada pick tool, ada shape tool, crop tool dan lain-lain. Kita bakal ngejelasinnya nanti pas praktek. Nah, di sebelah kanan itu ada namanya color pick atau color tool. Yang sini yang warna hitam dan lain-lain itu kita bisa gunakan. Dan di sebelah bawah, di bawah ini itu kalau misalkan kita udah pakai warnanya, jadi bakal tampil di bawah. Contohnya kita bikin satu objek, kita kasih warna biru, warna yang udah kita pakai bakal ada di sini. Terus kita juga bisa nambahin warna yang nggak ada di sininya gitu. Nah, kita tinggal cari ke internet, tinggal pick atau searching color palette, terus kalian bisa masukin image ya di sini. Itu seputar perkenalan ya. Nah, terus gimana kalau misalkan kan ini kita bikin objek ya, kita coba warnanya warna kuning. Di sini kan ada garis hitam ya, atau outline. Gimana kalau misalkan kita nggak pengen ada outline-nya, kalian ke bawah. Nah, di sini itu ada pen, di sebelah kanannya ada color, kalian double klik. Nah, terus kalian klik OK aja. Nah, di sini ada outline pen, kalian ganti yang width-nya yang asalnya 2px jadi 0. Oke. Klik dulu ya. 2x atau 2 pixel. Nanti si outline-nya nggak akan ada outline. Hilang. Oke, selanjutnya kita bakal belajar tentang manipulasi objek. Apa itu manipulasi objek? Ada suatu kasus di mana di saat pengguna membutuhkan bentuk tertentu yang tidak bisa dibuat dengan mudah, kita bisa menggunakan Corel dengan fitur untuk memanipulasi objek yang saling menumpuk satu sama lain atau overlapping. Contohnya, kita contohnya dulu ya. Ini biar dulu kita bikin satu objek. Oke, nah, ini ada sebuah objek, kita kasih warna dulu, dan objek keduanya warna hitam. Biar kelihatan kita ganti warna kuning. Nah, kita pengen bikin sebuah objek yang dimana objeknya itu susah untuk dibuat. Contohnya saya pengennya bagian ini nggak ada gitu. Kita tinggal tumpuk aja objek pertama sama objek yang kedua. Nah, ini objek pertama yang kotak, objek kedua yang bulat atau lingkaran. Nah, terus manipulasi objeknya gimana? Kalian seleksi semuanya, semua objek, atau klik objek kedua sambil tekan shift objek pertama. Nah, nanti di menu bar itu bakal keluar menu baru gitu, atau manipulasi objeknya. Kalau misalkan nggak diseleksi kan nggak ada kan.
Kalau misalkan kita seleksi semua itu ada. Terus di sini ada weld atau combine object, menyatukan objek pertama dengan objek kedua. Terus ada trim, oke, sambil ditunjukin aja. Nah, kita bikin bagian si kotaknya yang pinggir ininya terpotong gitu. Oke. Kita bisa gunain trim. Nanti objek yang ditumpuknya itu bakal kepotong sesuai sama yang ditumpuknya gitu. Kalau misalkan di bawah itu bisa, tinggal kita seleksi lagi, tinggal kita trim. Oke. Gitu. Itu kegunaan untuk trim. Nah, gimana kalau misalkan si combine tadi atau istilahnya weld. Nah, kalau weld itu ngegabungin satu objek dengan objek lain. Kita seleksi lagi, kita pick yang weld atau combine object. Nah, nanti bakal menggabung. Kalau misalkan menggabungnya nggak pengen warna biru, berarti si objek yang kedua itu harus ada di belakang. Kontrol, oke, klik kanan, order, terus to back of page. Nanti dia bakal ada di belakang. Si objek pertama bakal ada di depan. Nah, kita seleksi lagi. Nah, kalau misalkan pengen warna kuning atau menggabung sama yang lingkaran, itu harus ada di belakangnya. Jadi menggabungnya ke si lingkaran atau jadi warna kuning. Oke, itu weld. Nah, kalau misalkan yang lain itu ada yang namanya intersect atau membuat objek baru yang ditumpuknya. Oke, ini bakal bikin sebuah objek baru ya. Kita seleksi objek barunya ada di tengah. Gitu. Bisa yang lain juga, kita contohin yang lain. Atau kita coba yang segi 5. Kita kasih warna merah. Itu tinggal kita trim dan dia bakal bikin sebuah objek baru gitu. Oke, contoh yang lain. Di sini ada yang namanya simplify. Itu sama aja kayak trim ya, nggak beda jauh. Kalau simplify itu memotong objek yang ditumpuknya, sama kayak trim. Oke, kita coba lagi yang lain. Nah, terus di sini ada yang namanya front minus back. Oke, kita coba. Kalau front minus back, dia memotong objek yang ada di depannya, yang ada di belakangnya. Nah, kan yang di depannya itu kan depan si objek yang kotak ini kan si ini ya, si lingkaran. Jadi dia bakal memotong yang di belakangnya, front. Nah, kalau misalkan back itu sebaliknya, dia bakal ada yang di belakangnya atau di depannya gitu. Ini kalau misalkan manipulasi objek, tinggal kalian ini aja ya, tinggal kalian coba-coba aja, nanti juga bakal paham ini gunanya buat apa, terus kebutuhan kita apa gitu. Terus ada yang create boundary, itu bakal nge-create kerangkanya doang gitu. Tapi sambil ngegabung kita juga bisa bikin kasih warnanya, create boundary. Oke, itu sekilas tentang manipulasi objek, dan kita bakal coba gimana caranya bikin logo Toyota. Yang pertama, kita bikin sebuah lingkaran lonjong ke kanan, ke samping, sorry. Kita kasih warna dulu biar ada warna. Oke. Yang kedua, kalian tinggal copy objek pertama, Ctrl C sambil Ctrl V. Nah, jadi dua kan ya. Objek kedua kalian kecilin. Oke, kira-kira segini. Oke. Nah, kalian seleksi semua. Terus kalian pick yang back minus front. Jadi kalau back minus front itu kan nge-crop ya, tapi si tengah-tengahnya itu kosong.
jadi kosong. Langkah kedua, kalian bikin lagi objek yang sama. Garis ini, lakuin hal yang sama. Kita bikin objek, terus kita copy, kita kecilin lagi. Oke, segini. Seleksi lagi, terus background minus. Tinggal kecilin. Oke, sip. Segini udah. Nah, langkah ketiga, lakuin hal yang sama, atau kalian bisa nge-copy. Dari sini kita copy. Tapi saya pengen si lingkaran ini dari atas ke bawah gitu, bukan dari samping. Kalian klik yang ada tanda silangnya sampai ada panah kanan sama panah kiri, tinggalkan footer. Oke, cukup. Karena ini kegedean ya, jadi kita tinggal bikin kecil. Oke, tinggal kita sesuaikan. Oke, sip, mantap. Nah, ini udah jadi, tinggal kita ganti warnanya merah. Nah, biar nggak ada outline-nya, seleksi semua, tinggal kalian ke bawah. Nah, di sini ada keluar outlet pen, si width-nya kalian non. Oke, tinggal kita kasih nama. Di sini Toyota. Jadi kita juga bisa ganti font si Toyotanya ini. Tinggal kalian klik fontnya. Tinggal biar di itu. Oke. Tinggal kalian klik. Nah, di sana di atas di menu bar itu bakal ada Arial atau font. Tinggal kita ganti. Oke. Sip. Nah, ini udah jadi ya. Buat apa? Buat logo Toyota dengan manipulasi objek. Oke. Nah, gimana kalau misalkan pengen si teksnya itu melengkung ke sini? Oke, kita coba ya. Kalian klik si teksnya. Nah, di atas di title bar itu ada teks, tinggal kalian klik teksnya. Ada yang namanya tuh fit text to page. Nah, kalian tinggal klik. Oke, nah tinggal arahin aja ke lingkaran. Oke, cukup segini kayaknya. Oke, jadi si teks Toyotanya itu dia bakal melengkung gitu, sesuai sama yang ini. Oke, materi ini cukup sekian, dan di sini ada tugas ya. Kalau kita lihat di modul ada tugasnya. Oke, tugasnya pada sebuah dokumen berukuran 1000 x 1000 pixel, buatlah logo AC Milan. Dan nilai tugas dipengaruhi oleh seberapa bagusnya kualitas hasil gambar. Nanti saya upload di Google Classroom. Kalau misalkan ada yang nggak dimengerti, boleh tanyakan ya. Oke, mungkin materi kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.